Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Edi Prabowo dan 6 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap ekspor benih lobster atau benur. Edi seolah terperangkap atas kebijakan yang dibuatnya sendiri, yakni membuka keran ekspor benur. Berikut catatan sepekan. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo di Bandara Soekarno-Hatta setelah lawatannya ke Amerika Serikat pada Rabu 25 November 2020. Edi ditangkap bersama 10 orang lainnya termasuk sang istri. KPK pun akhirnya menetapkan Edi Prabowo dan 6 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggaraan negara mengenai perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan dan komunitas perairan sejenis lainnya tahun 2020 di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komunitas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK telah mengamankan 17 orang pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 00.30 waktu Indonesia Barat di beberapa tempat, yaitu di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Depok, Tangerang Selatan, dan Bekasi, Jawa Barat. Dalam penangkapan Menteri KKP ini, KPK menyita sejumlah barang mewah seperti sepeda, jam tangan Rolex yang harganya ditaksir ratusan juta rupiah, kartu ATM, tas desainer kenamaan seperti Louis Vuitton, Tommy, Hermes, dan sejumlah barang mewah lainnya. Barang-barang mewah ini diduga dibeli saat Edi berada di Honolulu, Amerika Serikat. Dari penyelidikan KPK, Menteri KKP itu diduga menerima suap sebesar 3,4 miliar rupiah. Usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap benih lobster, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo meminta maaf kepada sejumlah pihak dan mengaku akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Edi menyatakan mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dan tidak lagi menjabat sebagai menteri. Pertama saya minta maaf kepada Bapak Presiden. Saya sudah mengkhianati kepercayaan beliau kepada saya. Minta maaf kepada Pak Prabowo Subianto, guru saya, mentor yang sudah mengajarkan banyak hal. Saya mohon maaf kepada ibu saya. Saya yakin hari ini nonton TV. Saya mohon dalam usianya yang sudah sepuh ini beliau tetap kuat. Saya masih kuat dan saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi. Kemudian saya juga mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat kelautan dan perikanan yang mungkin banyak yang terkhianati. Seolah-olah saya pencitraan di depan umum, tidak. Itu semangat, ini adalah kecelakaan yang terjadi dan saya bertanggung jawab terhadap ini semua. Saya tidak lari dan saya akan beberkan apa yang menjadi yang saya lakukan. Dan ini tanggung jawab penuh saya kepada dunia dan akhirat. Dan terima kasih kepada teman-teman media yang sabar ini, dan saya akan jalani pemeriksaan ini insya Allah dengan tetap sehat. Mohon doa dari teman-teman. Ini saja. Saya juga mohon maaf kepada seluruh keluarga besar partai saya. Saya dengan ini akan mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua Umum. Juga nanti saya akan mohon diri untuk
tidak lagi menjabat sebagai menteri, dan saya yakin prosesnya sudah berjalan. Saya bertanggung jawab penuh dan saya akan hadapi dengan jiwa besar. Presiden Joko Widodo pun angkat bicara perihal ditangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo oleh KPK. Presiden menegaskan pemerintah menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Presiden pun menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang tengah berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Kita menghormati. Dan saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, profesional. Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sementara Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko, angkat bicara mengenai penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Partai Gerindra menyatakan segera menyiapkan pengganti Edi Prabowo sebagai Wakil Ketua Umum Partai. Selain itu, Gerindra juga tetap berkomitmen melawan korupsi. Pengunduran dari Pak Edi Prabowo kami terima dengan baik sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku di partai, dan karena sudah langsung diumumkan kami terima. Dan kami akan segera siapkan penggantinya. Ya kalau sebagai menteri tentunya itu adalah hak prerogatif Presiden. Kami dari Partai Gerindra tidak mencampuri, dan kita akan tunggu saja bagaimana kebijakan dari Pak Presiden. Gerindra menghormati proses hukum yang ada, dan kami akan mengikuti proses hukum tersebut dengan sesuai aturan yang berlaku. Dan Pak Prabowo serta Partai Gerindra tetap berkomitmen dalam pemberantasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardita Steka Lestari dengan NIM 2024 1042 011 0071 dari kelas PSIK 1C. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kasus korupsi suap ekspor benih lobster. Kasus dalam suap ekspor benih lobster telah menjadi salah satu pelanggaran hukum yang signifikan, mengancam integritas tata kelola pemerintah dan sektor pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika korupsi dalam kasus suap ekspor benih. Dengan fokus pada mekanisme suap, dampak yang ditimbulkannya terhadap perekonomian, serta langkah-langkah pemberantasan yang telah diambil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliput pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen hukum, laporan investigasi, dan wawancara dengan para ahli terkait. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa praktik suap terjadi karena lemahnya pengawasan regulasi, terjadinya kolasi antara pelaku bisnis dan pejabat pemerintah, serta kurangnya transparansi dalam prosedur ekspor. Dinamika yang ditimbulkan mencakup kerugian bagi negara, penurunan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, dan gangguan terhadap persaingan sehat di sektor agribisnis. Penelitian ini merekomendasikan pengutaraan sistem pengawasan penerapan teknologi berbasis blockchain untuk meningkatkan transparansi ekspor serta peningkatan sanksi hukum bagi pelaku korupsi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan praktik korupsi dalam sektor ekspor benih yang dapat diminimalisir sehingga tercipta tata kelola yang bersih dan berintegritas. Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau wewenang untuk meraih keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Seringkali dengan mengorbankan keuangan negara, institusi,
atau masyarakat umum. Masalah ini menjadi tantangan besar bagi banyak negara, termasuk Indonesia, karena di Indonesia angka tingkat korupsi sangat tinggi. Dampak bagi negara dan kehidupan masyarakat yang sangat jelas. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, tindak korupsi didefinisikan sebagai upaya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum, yang pada gilirannya merugikan keuangan dan perekonomian negara. Di definisi ini menganjurkan bahwa korupsi tidak hanya mengenai kerugian finansial, tetapi juga menyangkut penegakan keadilan dan kesejahteraan. Korupsi memiliki ciri khas, yaitu penyalahgunaan wewenang, pencarian keuntungan untuk diri sendiri atau kelompok tertentu, dapat merugikan bagi pihak lain. Konsekuensi dari tindakan ini sangat luas, mulai dari kerugian ekonomi hingga turunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik dan terhambatnya pembangunan di suatu negara. Situasi ini, korupsi menjadi salah satu kronis yang dihadapi Indonesia. Praktik ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Salah satu kasus yang mencuri perhatian publik adalah kasus suap dalam ekspor benih lobster, yang melibatkan Edi Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan pada periode 2019 sampai 2020. Kasus ini bukan hanya mencerminkan lemahnya tata kelola di sektor kelautan dan perikanan, tetapi juga menunjukkan bagaimana kebijakan dan yang dikeluarkan oleh pihak publik dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Dalam makalah ini, akan membahas secara mendalam tentang kronologi kasus, dampak ekonomi dan lingkungan yang ditimbulkan, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Kasus ini mengungkap kurangnya kontrol terhadap kebijakan publik, terutama di bidang penting seperti kelautan dan perikanan, kebijakan yang tidak jelas dan tidak mendukung kepentingan masyarakat kecil, rentan terhadap penyalahgunaan oleh individu yang mengejar keuntungan pribadi. Karena itu, banyak pihak mendorong pemerintah untuk meningkatkan pengawasan, memperbaiki peraturan, dan menjamin bahwa kebijakan berfokus pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Studi kasus. Sebelum 2020, kebijakan larangan ekspor benih diberlakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya, yaitu Susi Pujiastuti. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk melindungi populasi lobster muda agar mereka tumbuh dan berkembang baik sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar di masa depan. Namun, pada Mei 2020, kebijakan tersebut mengalami perubahan ketika Edi Prabowo dilantik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 12 tahun 2020, ingin mencabut larangan ekspor ini dan mengizinkan pengeluaran benih lobster dengan sejumlah persyaratan tertentu. Sayangnya, dalam praktiknya, kebijakan ini disalahgunakan oleh Edi Prabowo dan beberapa pihak lainnya. Modus korupsi yang terungkap melibatkan suap dari perusahaan yang berusaha memperoleh izin untuk mengekspor benih lobster. Suap ini diterima melalui pihak-pihak tertentu di mana sebagian dari dana tersebut dialokasikan untuk membeli barang-barang mewah seperti tas buatan luar negeri. Pada tanggal 25 November 2020, Edi Prabowo ditangkap oleh Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK di Bandara Soekarno-Hatta. Tepat setelah ia kembali dari kunjungan kerja di Amerika Serikat. Selama proses penyelidikan, ditemukan bukti yang kuat bahwa Edi telah menerima suap sebesar 25,7 triliun. Akhirnya, Edi Prabowo dijatuhi vonis bersalah dan diberikan hukuman penjara selama 5 tahun dan denda sebesar 400 juta. Serta pencabut hak politiknya selama 3
tahun selesai menyelesaikan masa hukumannya. Kasus ini memberikan beberapa pelajaran berharga. Pertama, pentingnya pengawasan yang ketat terhadap kebijakan publik untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, prinsip transparansi dan akuntabilitas harus diutamakan dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya di bidang strategis seperti sektor perikanan dan kelautan. Ketiga, penerapan hukum yang berat dan tegas sangat penting untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku korupsi, sekaligus untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Terakhir, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berfokus pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan segelintir orang. Landasan teoritas. Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada individu atau kelompok demi keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tindakan ini seringkali mencakup berbagai praktik seperti penyuapan, penggelapan dana publik, nepotisme, serta manipulasi informasi data. Korupsi terjadi di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintahan. Fenomena ini tidak melibatkan pelaku yang menerima keuntungan, tapi juga pihak-pihak yang memberikan suap atau berkolusi untuk mencapai kepentingan tertentu. Sebagai masalah yang sifat global, korupsi telah diakui sebagai salah satu penyalang utama bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan politik terutama di negara-negara berkembang. Penyebab korupsi merupakan suatu fenomena yang sangat kompleks dan melibatkan berbagai faktor, baik struktural maupun kultural. Dari sisi struktural, korupsi seringkali muncul akibat lemahnya sistem hukum, minimalnya pengawasan, kurangnya transparansi dalam administrasi publik. Sistem birokrasi yang rumit juga menciptakan celah bagi oknum untuk mengeksploitasi keadaan demi kepentingan pribadi mereka. Sementara itu, perspektif kultural, nilai-nilai sosial yang cenderung permisif terhadap penyimpangan seperti adanya budaya dan loyalitas yang tinggi terhadap keuangan keluarga dan kelompok, dapat memperparah praktik korupsi. Selain itu, faktor ekonomi seperti rendahnya pendapatan dan ketimpangan dalam distribusi kekayaan yang menjadi motivasi utama yang mendorong individu untuk terlibat dalam tindak korupsi. Korupsi memiliki dampak yang sangat merusak bagi beberapa aspek kehidupan. Dalam ekonomi, korupsi menghambat investasi, merugikan efisiensi alokasi sumber daya, dan meningkatkan biaya layanan publik. Akibatnya, anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan beralih ke tangan individu yang tidak bertanggung jawab. Dari perspektif sosial, korupsi menimbulkan ketidakadilan dan memperburuk kesenjangan sosial, di mana manfaat pembangunan tidak dirasakan secara merata oleh masyarakat. Dampak korupsi dalam politik juga cukup signifikan. Ia melemahkan legitimasi pemerintah, merusaknya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, mengancam keberlanjutan demokrasi, serta supremasi hukum. Negara yang terjebak dalam jeratan korupsi biasanya menjadi kurang kompetitif di kancah internasional karena pandang sebagai negara yang tidak stabil dan tidak kredibel. Pemberantas korupsi memerlukan pendekatan yang komprehensif, mencakup berbagai aspek seperti hukum, institusi, teknologi, dan budaya. Langkah awal yang krusial dalam memperkuat institusi penegak hukum dengan menegakkan pentingnya independensi dan akuntabilisasi lembaga-lembaga seperti pengadilan, kejaksaan, dan lembaga anti korupsi. Selain itu,
penerapan teknologi dalam tata kelola pemerintah seperti e-government dan e-procurement dapat secara signifikan mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Untuk membangun budaya integrasi pendidikan, anti korupsi harus diintegrasikan ke dalam kurikulum pada saat tingkat pendidikan. Di samping itu, kerjasama antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting untuk memastikan transparansi dan pengawasan yang efektif. Semua langkah ini perlu didukung oleh penegak hukum yang tegas serta penerapan sanksi yang adil bagi pelaku korupsi. Pemberantasan korupsi tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Kelibatan masyarakat sangatlah krusial. Untuk menciptakan ekosistem yang bebas dari korupsi, masyarakat berperan aktif melalui pengawasan, pelaporan kasus korupsi, serta partisipasi dalam forum-forum diskusi publik yang mengedepankan transparansi. Selain itu, peran media massa dan media sosial sangat penting dalam mengungkap praktik-praktik korupsi dan meningkatkan kesadaran kolektif. Tak kalah penting, setiap individu harus memiliki keberanian untuk menolak tindakan korupsi. Meskipun dalam skala kecil, seperti penyuapan dalam pelayanan publik, dengan melibatkan semua elemen masyarakat, upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara sistematis sehingga negara dapat bergerak menuju keadilan sosial, kemakmuran, dan pemerintah yang bersih. Dalam konteks tata kelola pemerintah, teori government menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik sebagai langkah preventif terhadap korupsi. Transparansi dalam proses ekspor misalnya dapat ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi digital yang memungkinkan pelacakan dokumen secara real-time, sehingga mengurangi peluang terjadinya praktik suap. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat oleh lembaga pengawasan independen juga merupakan elemen krusial dalam upaya pencegahan korupsi. Di sisi lain, teori globalisasi menunjukkan bahwa korupsi dalam sektor ekspor seringkali melibatkan aktor-aktor dalam berbagai negara. Para pelaku korupsi memanfaatkan jaringan internasional untuk menyembunyikan aliran dana hasil suap. Dalam konteks ekspor benih, tantangan pengawasan lintas negara semakin kompleks akibat perbedaan regulasi dan penegakan hukum yang berlaku di masing-masing negara. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama internasional yang solid untuk memberantas korupsi secara efektif. Analisis kasus. Motif utama dari kasus suap ekspor benih lobster berfokus pada keuntungan finansial yang diperoleh melalui pemberian izin ekspor benih lobster. Edi Prabowo, selaku pelaku utama, melibatkan berbagai pihak dalam praktik suap ini, termasuk staf kementerian dan sejumlah pihak swasta. Kasus ini tidak hanya merugikan secara ekonomi saja, tetapi juga memberikan dampak yang dapat merusak ekosistem lingkungan. Eksploitasi berlebihan terhadap bibit lobster yang diekspor tanpa pengolahan yang berkelanjutan membahayakan ekosistem laut di Indonesia. Selain itu, kerugian yang dialami negara karena penghindaran pajak dan pemalsuan izin juga menjadi dampak yang signifikan. Di samping itu, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap integrasi para pejabat pemerintah semakin terlihat. Publik mulai mempertanyakan transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama yang berkaitan dengan kekayaan laut Indonesia. Sebelumnya, larangan tersebut diberlakukan oleh Menteri Susi Pujiastuti untuk melindungi keberlanjutan ekosistem laut di Indonesia. Edi menjelaskan bahwa ekspor benih lobster akan meningkatkan pendapatan negara dan membantu perekonomian para nelayan kecil. Namun implementasinya mendapatkan banyak kritik karena membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan dan merusak lingkungan. Kasus ini terkait dengan kasus suap benih lobster yang melibatkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan
Edi Prabowo yang menjadi salah satu contoh untuk mencolok tentang korupsi di sektor sumber daya alam yang penting di Indonesia. Dalam praktiknya, sejumlah perusahaan pengekspor benih lobster mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui prosedur yang tidak transparan. Perusahaan-perusahaan tersebut diduga memberikan suap kepada Edi Prabowo serta pejabat KKP layanan agar izin lebih mudah diperoleh. Bentuk suap yang terjadi termasuk pemberian uang tunai, transfer ke rekening bank, dan pembelian barang-barang mewah. Suap ini tidak hanya memperkaya Edi secara pribadi, tetapi digunakan untuk keperluan lainnya, termasuk perjalanan bisnis mewah ke luar negeri. Korupsi ini menimbulkan kerugian besar bagi secara finansial maupun lingkungan. Kasus ini terungkap pada November 2020 ketika KPK menangkap Edi Prabowo di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah dia kembali dari Amerika Serikat, penangkapan ini dilakukan setelah KPK mengumpulkan bukti kuat mengenai aliran dana suap yang melibatkan perusahaan benih lobster. Selain menangkap Edi, KPK juga menetapkan beberapa tersangka lainnya, kalangan pejabat KKP, dan pihak swasta yang terlibat dalam kasus ini. Pada Juli 2021, Edi Prabowo dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, denda 400 juta, dan diwajibkan membayar hutang pengganti sebesar 9,68 miliar. Putusan ini memicu kritik dari berbagai kalangan karena dinilai terlalu ringan. Mengingat dampak besar dari tindakannya, kasus ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk meningkatkan sistem pengawasan dan transparansi di sektor kelautan dan perikanan. Regulasi harus dibuat dengan mempertahankan aspek keberlanjutan lingkungan dan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang. Di samping itu, penegak hukum yang ketat dan sanksi yang berat bagi pelaku korupsi diperlukan untuk memberi efek jera dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Penyelesaian kasus ini seharusnya menjadi momen untuk mereformasi kebijakan terkait pengolahan sumber daya laut. Salah satu langkah krusial yang perlu diambil adalah memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberian izin ekspor, serta melibatkan peran serta masyarakat dan lembaga independen dalam pengawasan. Di samping itu, penegakan sanksi yang lebih berat bagi pelaku korupsi, terutama di kalangan pejabat tinggi, penting untuk memberi efek jera dan mengurangi praktik serupa di masa datang. Dalam jangka panjang, upaya pemberantasan korupsi di sektor kelautan memerlukan komitmen lintas sektor, mulai dari penegakan hukum yang tegas hingga edukasi publik mengenai pentingnya menjaga sumber daya laut secara berkelanjutan. Kasus suap benih lobster ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk memperkuat integritas dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia demi kesejahteraan generasi yang akan mendatang. Untuk penutupnya, saya akan sedikit menjelaskan. Kasus benih suap lobster yang melibatkan Edi Prabowo menggambarkan bahwa korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama di bidang kelautan, memiliki pengaruh yang besar dan merugikan banyak pihak. Kebijakan yang seharusnya bertujuan untuk mendukung ekonomi dan melindungi lingkungan malah dijadikan alat untuk penyalahgunaan kekuasaan yang merusak ekosistem, merugikan negara, dan menciptakan ketidakadilan sosial. Kasus ini menyoroti tetap pentingnya transparansi dan tanggung jawab dalam pembuatan kebijakan publik serta perlunya pengawasan yang ketat dalam pelaksanaannya. Penegakan hukum juga tegas terhadap pelaku korupsi serta yang dilakukan oleh Edi Prabowo harus menjadi fokus utama untuk menghindari kejadian serupa di masa depan dan memastikan bahwa kebijakan publik berorientasi pada kepentingan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan.
Kasus ini juga menegaskan betapa pentingnya memiliki integrasi dan keterbukaan dalam mengelola pemerintahan, khususnya dalam bidang strategis seperti kelautan dan perikanan. Kasus ini menggambarkan dampak negatif dari penyalahgunaan kekuasaan terhadap negara, lingkungan, dan masyarakat secara keseluruhan. Tindakan suap dan korupsi semacam ini tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai moral dan prinsip keadilan. Pemerintah perlu menjadikan situasi ini sebagai peluang untuk memperbaiki cara pengelolaan sumber daya alam, meningkatkan pengawasan yang ada, dan menegakkan hukum dengan tegas. Dengan perbaikan yang menyeluruh, Indonesia dapat mencapai pengelolaan pemerintah yang lebih baik dan fokus pada kesejahteraan masyarakat serta perlindungan lingkungan. Cukup sekian studi kasus yang dapat saya sampaikan. Jika ada teman-teman ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Bye-bye!